Sementara itu, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menerapkan program Jateng di rumah saja selama 2 hari dikritik para pengusaha, seperti Ketua HIPMI Jawa Tengah Billy Dahlan, yang melihat konsep seperti ini tak efektif dan justru membuat sektor ekonomi makin terpuruk. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wilayah Jawa Tengah Billy Dahlan melihat kebijakan ini dirasa kurang tepat dan tidak efektif karena tidak ada penurunan yang signifikan dalam kasus penularan COVID-19. Pihaknya juga melihat pembatasan kegiatan membuat ekonomi khususnya di bidang pariwisata dan perhotelan benar-benar terpuruk. Pihaknya meminta agar pemerintah melihat kembali sistem lockdown baik terpusat maupun yang lokal seperti PPKM, baik tahap pertama dan kedua. Billy sendiri meminta agar pemerintah mengeluarkan program yang realistis dalam berupaya mengurangi penularan COVID-19, seperti fasilitas bagi para penderita COVID-19 yang lebih baik dan memadai, dan lebih ke penanganan serta memulihkan ekonomi domestik. Karena yang di tahap pertama pun setelah PPKM juga angkanya kan juga malah record breaking terus ya. Jadi ada nggak efektif lah PPKM yang seperti kayak gini dengan caranya begini, dan ini kan udah terulang-ulang terus. Jadi apakah nggak ada cara lain dengan pembatasan waktu, malam, dan semuanya gitu, artinya kita kan terdampak sekali. Kita teman-teman pengusaha ini, apalagi saya khususnya di dunia pariwisata dan perhotelan sih terdampak banget, karena efeknya dari 2 minggu PPKM ini, 2 minggu PPKM, kita rata-rata kita kan manage ada 35 hotel di Indonesia. Kita bicara di Jawa aja deh. Setiap kali Jakarta PPKM, apalagi khususnya Jawa Bali, itu satu periode PPKM itu kita bisa loss business, itu bisa sampai 200-300 juta. Dan itu kenyataannya seperti itu. Itu per hotel. Jadi dampak dari loss business itu, cancellation dan lain-lain, itu kita buat pengusaha itu dampaknya itu bisa sampai 3 bulan ke depan gitu. Kita butuh kepastian bagaimana pemerintah itu akan menangani COVID, karena COVID ini kan akan panjang nih. Dan kita tahu bahwa untuk membatasi kegiatan masyarakat, kenyataannya itu juga bukan sebuah solusi gitu loh. Nah, daripada dibatasin, ekonominya juga hancur juga, ya udahlah, ekonomi biar berjalan, cuma yang dibenahin adalah sistem bagaimana kita menangani COVID ke depan, yaitu apa, membuat setiap daerah dikasih dana, membuat fasilitas COVID yang memadai. Begitu orang kena, sudah jangan takut, semuanya itu ada fasilitasnya, ya kan? Dan itu mudahlah ke situ, orang nggak perlu bingung lagi. Restu Indah melaporkan.